Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara hari ini, baik yang ada yang di sini atau yang mengikuti secara live streaming. Kita akan bersama-sama merenungkan Katekismus Reformasi. Minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-14. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan yang ke-14. Akankah Tuhan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita tidak dihukum? Tidak. Setiap dosa bertentangan dengan kedaulatan, kekudusan, kebaikan Allah dan melawan hukumnya yang adil. Allah murka atas dosa-dosa kita dan Dia akan menghukum dengan penghakimannya yang adil, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Galatia 6 ayat 7-8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Silakan duduk, saudara. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, maka tujuannya adalah untuk kemuliaannya. Allah juga menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan juga memberikan hukum moral. Tujuannya apa, saudara? Yaitu untuk mencerminkan karakternya dan juga mengungkapkan Dia sebagai Allah yang kudus, benar, adil, setia, dan tekun di dalam kasih. Oleh karena itu, saudara, ketika kita tidak menaati hukum Allah, maka itu bukan sekedar ketidaktaatan, tetapi juga merupakan tindakan pemberontakan terhadap tujuannya bagi kita. Di dalam sejarah manusia, maka hukuman adalah konsekuensi dari seorang yang melanggar hukum. Dan hukuman itu diberikan untuk mewujudkan keadilan. Saudara, kalau kita melihat tayangan di televisi, kalau ada seorang koruptor ditangkap, namun ketika disorot, dia tidak tunduk dengan rasa malu, tetapi malah melambaikan tangan dengan tersenyum. Saudara, bagaimana perasaan Anda? Pasti kita sangat marah. Mengapa? Karena itu mengusik rasa keadilan kita. Saudara, mengapa kita ingin melihat keadilan itu menang? Saya percaya karena ini berakar dari sifat Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu kudus dan adil, maka Dia akan menghukum mereka yang berdosa. Saudara, salib memberitahu kita bahwa dosa adalah masalah yang sangat besar karena bertentangan dengan kedaulatan dan kebaikan Tuhan serta melawan hukumnya yang adil. Dan Tuhan tidak akan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita lolos begitu saja tanpa hukuman. Dan apa hukuman bagi pemberontakan terhadap Tuhan? Yaitu kematian kekal, di mana kita terpisah dari Allah selamanya. Saudara, dengan usaha sendiri, maka kita tidak akan mampu membebaskan diri dari hukuman itu. Tetapi puji Tuhan, Allah dalam kasihan dan belas kasih-Nya mengutus Yesus Kristus untuk menanggung hukuman atas pemberontakan kita, sehingga keadilan itu ditegakkan dan kita diselamatkan. Dan kalau kita bebas dari hukuman itu, karena Tuhan menempatkan dosa kita itu kepada Yesus. Yesus menanggung semua dosa kita pada dirinya sendiri, dan Dia menanggungnya di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara, jika kita berada di luar Kristus, maka kita akan menanggung hukuman dan penghakiman itu. Tetapi saat kita percaya Yesus, maka kita menerima kebenaran Kristus. Dosa-dosa kita dihapus dan Yesus membuat kita benar di hadapan Allah. Sehingga ketika Allah melihat kita, maka Dia tidak melihat dosa yang perlu dihukum, namun Dia melihat Yesus yang sempurna di dalam kita. Jadi saudara, mengapa berita tentang salib Kristus itu adalah kabar baik? Karena kita yang ada di dalam Kristus sekarang tidak ada lagi penghukuman. Dan biarlah berita ini seharusnya mendorong kita
untuk menghargai kasih karunia-Nya. Dan kita juga patut bersyukur, memuji dan memuliakan Allah karena rahmat dan belas kasihan Tuhan yang ditunjukkan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa pertobatan karena kita masih sering hidup di dalam ketidaktaatan dan penyembahan berhala. Dan selayaknya kita itu perlu mendapatkan hukuman. Tetapi karena kasih dan anugerahnya, Yesus menanggung hukuman itu untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali melanggar hukum-Mu dan hidup di dalam penyembahan berhala. Dan selayaknya kami ini patut menerima hukuman. Tetapi kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kami, menanggung hukuman yang seharusnya kami terima. Sehingga sekarang kami yang ada di dalam Kristus, kami dibenarkan dan kami dibebaskan dari hukuman. Biarlah ini mendorong kami untuk kami terus menghargai kasih karunia-Mu, dan hidup kami biarlah hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.